异火焚身，惊古中州的浩劫就此结束了。Halo guys, gimana kabar kalian? Udah siap lanjutin cerita Battlethrough The Heavens versi novel? Kopi, rokok udah siap? Buat kalian yang baru lihat video ini, lebih baik tonton dulu dari awal ceritanya di playlist yang kita siapin di deskripsi. Kuy nggak nih? Setelah berlatih selama 2 bulan di pedalaman hutan dan berhasil berada di tingkat Doling, Xiaoyan pun segera terbang kembali ke pavilion. Ia pun turun sebelum masuk kawasan akademi agar tak ada yang mengetahui dirinya memiliki sayap Douki. Setelah berjalan agak lama, ia terkejut karena di depan gerbang fraksinya tak ada yang berjaga. Menyadari ada yang gak beres, ia pun segera berlari masuk dan langkahnya terhenti ketika bertemu dengan Atai. Xiaoyan menanyakan mengapa tidak ada penjagaan di depan dan Atai seketika terlihat kesal. Ia bercerita ketika senior Hujia memimpin siswa berlatih di menara pelatihan, dirinya diganggu sekelompok orang dari fraksi putih. Ia pun berdebat hebat hingga akhirnya bertarung di menara pelatihan. Tanpa diduga ada 2 orang Doling dalam kelompok fraksi putih dan Hujia dihajar habis-habisan. Para siswa pun membawa Hujia yang terluka dan Wu Hao yang mengetahui hal tersebut segera melayangkan surat tantangan kepada pemimpin fraksi putih. Sekarang semua siswa sedang berada di arena pertarungan untuk mendukung para senior melawan Bai Cheng. Xiaoyan seketika kesal kemudian segera mengajak Atai menuju arena pertarungan. Di sisi lain, Wu Hao berhasil dikalahkan oleh Bai Cheng dan Sun Er pun turun ke arena untuk berhadapan dengan Bai Cheng. Setelah beberapa kali benturan, Sun Er pun tak berdaya karena memang kelas mereka berbeda jauh. Di sisi lain arena ada Lin Xiuya, Yan Hao, dan Han Yue yang hadir setelah mendengar fraksi Gerbang Pan akan berhadapan dengan fraksi putih. Mereka berniat menyaksikan pertarungan Xiaoyan, namun ternyata Xiaoyan belum kembali dari pertemuan terakhir mereka di hutan. Kembali ke Sun Er yang masih terus berusaha untuk menyerang Bai Cheng hingga akhirnya sosok bayangan hitam berada di antara keduanya. Dengan sentuhan lembut, bayangan hitam merangkul Sun Er, sementara telapak lainnya menghempaskan Bai Cheng hingga mundur beberapa langkah. Semua anggota Gerbang Pan pun terkejut sekali lagi melihat Xiaoyan yang datang tepat pada waktunya. Xiaoyan pun meminta Sun Er memulihkan diri dan biarkan ia menghadapi Bai Cheng. Seketika Bai Cheng meledek Xiaoyan yang akhirnya berani keluar setelah bersembunyi. Xiaoyan membalas dengan berkata apakah Bai Cheng masih memiliki wajah dengan melawan seorang wanita. Sontak hal itu membuat tawa penonton bergema dan membuat Bai Cheng memerah. Tak lama, Bai Cheng pun mengeluarkan doki berwarna kuning melapisi tubuhnya. Xiaoyan merasa doki tersebut hampir sama dengan Bai Shan dan memikirkan cara untuk menghadapinya. Setelah itu, Xiaoyan pun mengeluarkan doki hijau yang kuat dari tubuhnya dan membuat semua orang tercengang. Doling? Ucap Lin Xiuya keheranan. Di pertemuan terakhir, Lin Xiuya merasa bahwa Xiaoyan berada di bintang 8 Dadoshi. Ia tak menyangka selama 2 bulan Xiaoyan telah naik begitu cepat. Di sisi lain, Hujia dan Wu Hao hanya melongo, sementara Sun Er tersenyum kagum kepada Xiaoyan. Bai Cheng mengerutkan alis setelah menyadari peningkatan pesat Xiaoyan yang tidak masuk akal. Ia pun agak sedikit jiper dan mulai berhati-hati dengan Xiaoyan. Tak lama Xiaoyan menarik nafas dalam dan menggunakan 3 perubahan misterius api surgawi yang membuat kekuatannya melonjak. Bai Cheng tidak terkejut karena telah mengetahui hal tersebut dari Wu Hao. Akhirnya mereka pun sama-sama menyerang hingga beberapa kali benturan dahsyat tercipta. Setelah 10 menit berlangsung, mereka sekali lagi beradu kekuatan hingga akhirnya pedang Xiaoyan terlempar keluar arena. Bai Cheng seketika tertawa dan meledek Xiaoyan yang kehilangan senjatanya. Hal itu dikarenakan dalam pertarungan menggunakan senjata, jika senjata seseorang terlepas maka kemenangan condong ke arah lawan yang masih memegang senjata. Bai Cheng pun menyarankan Xiaoyan untuk segera mengaku kalah sebelum terluka parah. Xiaoyan hanya tersenyum sebelum akhirnya titik di mana ia berdiri menjadi bayangan dan segera muncul di samping Bai Cheng. Tinju dengan nyala api hijau siap untuk menghantam Bai Cheng yang terlihat kaget dan terhempas. Beruntung serangan tersebut mengenai tombak Bai Cheng dan membuatnya sedikit shock. Lin Xiuya yang sekedar menyaksikan saja dibuat shock dengan kecepatan Xiaoyan yang meningkat pesat.
Ia segera menyadari karena beban berat dari pedang Xiaoyan telah terlepas, maka kecepatannya pun meningkat. Tak hanya itu, damage dari serangannya pun sedikit meningkat sehingga wajar Bai Cheng terhempas walaupun berhasil menahan serangan Xiaoyan. Kembali ke Bai Cheng yang belum sembuh dari syoknya, kembali menerima serangan bertubi-tubi dari Xiaoyan. Setelah lama, mereka pun saling mundur dengan Bai Cheng yang mulai kelelahan. Serangan terus dilancarkan Xiaoyan hingga membuat Bai Cheng tak berkutik dan terkena banyak pukulan. Di bangku penonton, Lin Xiuya dan Yan Hao menyadari untuk saat ini kekuatan Xiaoyan lebih besar dibanding dengan Bai Cheng, dan jika terus seperti ini maka Xiaoyan akan memenangkan pertempuran. Beralih lagi ke Bai Cheng yang benar-benar sudah kelelahan menghadapi serangan Xiaoyan. Tak lama ketika sedang berada dalam tekanan serangan Xiaoyan, tangan kiri Bai Cheng mengeluarkan pil dan dengan cepat memakannya. Seketika aura merah gelap keluar dan membuat doki Bai Cheng berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Kekuatan besar terasa dan Bai Cheng menekan balik Xiaoyan hingga mundur. Tangan Xiaoyan terasa sakit akibat menahan serangan tombak saat kekuatan Bai Cheng meningkat pesat. Di sisi penonton, mereka yang bermata jeli segera meneriaki Bai Cheng yang menggunakan pil obat dalam pertarungan. Begitu pula dengan Lin Xiuya yang menyayangkan tindakan Bai Cheng walaupun tidak ada aturan akademi yang melarang penggunaan pil obat dalam pertarungan. Xiaoyan tahu jelas ketika dalam pertarungan, tak peduli teknik apa dan bagaimana caranya, hasil akhirlah yang menjadi penentuan. Ia pun tersenyum dan mengeluarkan pil merah gelap lalu berkata karena Bai Cheng telah menggunakan pil obat maka Xiaoyan akan mencoba kekuatan dari Dragon Strength Pill. Bai Cheng pun kicep karena menyadari pil kekuatan naga merupakan pil tingkat 5 yang kekuatannya tak perlu diragukan lagi. Xiaoyan pun segera memakan pil dan lanjut merasakan efek pil tersebut. Otot-ototnya berkembang sehingga tubuh Xiaoyan seperti menjadi lebih besar dan tinggi. Xiaoyan terkejut dengan efek signifikan dari pil kekuatan naga yang sangat dahsyat. Bai Cheng pun mengeluarkan doki, kemudian membentuk armor kuat melapisi tubuhnya dan mulai menyerang. Xiaoyan dengan santai beradu serangan dengan Bai Cheng tanpa menggunakan doki sama sekali. Efek luar biasa pil kekuatan naga ini membuat Xiaoyan semakin takjub dan mulai meningkatkan daya serangnya. Bai Cheng mulai kewalahan dan ketika beradu pukulan, Bai Cheng terlempar jauh sementara Xiaoyan hanya mundur beberapa langkah. Mereka pun saling serang hingga akhirnya Xiaoyan berhasil merebut tombak Bai Cheng. Xiaoyan pun melemparkan tombak Bai Cheng ke arah di mana senjata Xiaoyan berada. Bai Cheng kesal dan dengan sombong berkata bahwa Xiaoyan takkan pernah sanggup untuk menembus pertahanan armor doki kuat miliknya. Xiaoyan hanya tersenyum kemudian meningkatkan kekuatannya sekali lagi dan tiba-tiba berada tepat di samping Bai Cheng. "Bagaimana dengan ini?" ucap Xiaoyan sambil mengarahkan pukulan ke ulu hati Bai Cheng. Ledakan terjadi setelah bunyi retak garing terdengar dari armor doki Bai Cheng. Tangan Xiaoyan masih ditempelkan dan tak lama seteguk darah keluar dari mulut Bai Cheng. Wajahnya seketika menjadi putih dan lemas hingga akhirnya mundur beberapa langkah kemudian terjatuh. Bai Cheng tak menyangka armor dokinya dapat ditembus sebelum akhirnya pingsan. Satu arena pertempuran tercengang melihat Bai Cheng yang seorang bintang 6 Doling terjatuh pingsan melawan murid baru. Sorakan kegembiraan dari gerbang Pan seketika meluap sementara fraksi putih hanya dapat terdiam. Dengan mengalahkan Bai Cheng, maka menurut aturan, posisi Bai Cheng di strong ranking akan diambil alih oleh Xiaoyan. Dengan demikian, Xiaoyan sekarang berada di peringkat 34 strong ranking. Kembali ke Xiaoyan yang kelelahan, kemudian Sun Er menghampiri dan menanyakan keadaannya. Xiaoyan pun tersenyum dan tak lama sosok dengan aura kuat turun ke arena menimbulkan retak ketika kakinya bersentuhan dengan arena. Sosok tinggi besar muncul dan ternyata itu adalah Liu Qing peringkat ketiga dari strong ranking. Ia langsung menuju Xiaoyan dan tanpa basa-basi mengutarakan permasalahan Xiaoyan dengan Liu Fei. Xiaoyan hanya terdiam dengan sisa doki yang ia siapkan untuk berjaga jika pertempuran terjadi. Tak lama, sosok Liu Fei pun muncul di samping Liu Qing yang sedang memperhatikan Xiaoyan. Sun Er berkata bahwa Xiaoyan tidak salah dalam hal tersebut. Seharusnya Liu Qing bertindak adil sebagai orang yang dibilang kuat. Perkataan itu pun menggetarkan hati Liu Qing karena selama ini tak ada orang yang berani berkata kasar kepadanya. Tak lama muncul juga Lin Xiuya, Yan Hao, dan Han Yue di hadapan mereka.
Lin Xiuya tertawa dan mengarahkan jempol ke atas kepada Xiaoyan sambil membelakangi Liu Qing. Ia lanjut menyatakan kekagumannya kepada Xiaoyan karena telah naik tingkat dengan sangat cepat dan mengalahkan Bai Cheng. Ia lanjut berkata dengan lantang bahwa sejak terakhir kali Xiaoyan menyelamatkannya di hutan, perkembangan Xiaoyan sangat pesat hingga ke tingkat Doling. Perkataan itu jelas terdengar Liu Qing yang seketika bertanya-tanya apa yang terjadi dan ada hubungan apa antara mereka. Liu Qing jelas agak jiper karena Lin Xiuya yang berada di tingkat 2 dan Yan Hao di tingkat 4 strong ranking. Jadi takkan mungkin baginya untuk berhadapan dengan Xiaoyan jika mereka berdua memiliki kedekatan dengan Xiaoyan. Kemudian Lin Xiuya menanyakan apakah Liu Qing akan memanfaatkan keadaan Xiaoyan saat ini untuk menantangnya. Liu Qing dengan dingin berkata bahwa memang itu yang ia ingin lakukan untuk saat ini. Lin Xiuya lanjut meledek, bukankah aneh peringkat 3 dari strong ranking sepertinya takut menghadapi Xiaoyan dalam kondisi terbaiknya hingga perlu bertindak saat Xiaoyan lemah. Liu Qing hanya terdiam tak bisa berkata apa-apa. Kemudian Lin Xiuya lanjut berkata akan lebih baik menunggu Xiaoyan pulih dan bertanding di turnamen Grand Academy. Liu Qing pun melirik ke arah Xiaoyan dan berkata agar Xiaoyan segera bersiap dan berhadapan dengannya. Xiaoyan pun dengan lembut membalas pada saatnya tiba Liu Qing akan mendapat apa yang ia inginkan. Singkat cerita, Xiaoyan pun sudah berada di pavilion dan beristirahat dari kelelahan pasca pertarungan. 2 hari berlalu dan ia mendapat kabar bahwa Gerbang Pan mendapatkan banyak surat tantangan yang ditujukan untuk Xiaoyan. Hal itu dikarenakan Xiaoyan sekarang sudah berada di 34 strong ranking hingga banyak yang ingin memperebutkan posisinya. Xiaoyan terlalu malas menghadapi tantangan tersebut, terlebih peraturan akademi memperbolehkan seseorang menolak tantangan jika kondisinya tidak meyakinkan. Tak lama Lin Yan nongol dan mengungkapkan kekagumannya atas Xiaoyan yang telah berada di tingkat Doling dan mengalahkan Bai Cheng. Xiaoyan segera menanyakan keadaan Lin Yan setelah lama tak bertemu. Lin Yan berkata berkat obat dari Xiaoyan akhirnya racun api benar-benar telah hilang dari tubuhnya. Lin Yan juga mendengar kabar bahwa Xiaoyan bertemu dengan Liu Qing setelah pertempuran dengan Bai Cheng. Kemudian Xiaoyan menanyakan kapankah kompetisi Grand Academy akan diadakan. Lin Yan menghitung sejenak lalu berkata seharusnya Grand Academy Competition akan dilaksanakan sekitar 1 bulan lagi. Kemudian Xiaoyan menanyakan siapa saja 10 orang yang berada di strong ranking. Lin Yan menyebut Lin Xiuya, Liu Qing, dan Yan Hao berada di posisi 2, 3, dan 4. Posisi 5 sampai dengan 8 berisi orang-orang yang cukup terkenal di akademi, sementara Lin Yan sendiri bolak-balik antara 9 dan 10. Xiaoyan pemasaran mengapa Lin Yan tidak menyebutkan orang yang berada di posisi pertama dan segera menanyakannya. Seketika raut wajah Lin Yan menjadi pucat dan keringat dingin menetes di keningnya lalu terdiam. Xiaoyan menyadari Lin Yan adalah orang barbar dan baru kali ini melihat ekspresinya begitu ketakutan. Sepertinya orang di peringkat pertama ini jauh lebih kuat hingga Lin Yan tak berdaya dengan hanya menyebut namanya. Setelah terdiam, akhirnya ia buka suara dan menyarankan Xiaoyan jika bertemu dengannya di arena, lebih baik mengaku kalah jika memungkinkan dan jangan membuatnya marah. Hal itu dikarenakan bagi Lin Xiuya saja berhadapan dengan peringkat 1 merupakan hal yang mustahil untuk bisa menang. Dengan ekspresi Lin Yan yang pucat, Xiaoyan pun tidak memaksakan dan mengalihkan topik pembicaraan. Setelah lama berbincang, akhirnya Lin Yan pun pergi meninggalkan Xiaoyan dan Sun Er. Setelah itu Xiaoyan berpamitan untuk pergi menemui tetua Hao karena ada bahan obat yang ia butuhkan. Sun Er menanyakan bahan obat apa yang Xiaoyan butuhkan karena selama beberapa hari belakangan anggota Gerbang Pan masuk ke dalam hutan untuk mencari bahan obat. Xiaoyan sedikit ragu mengingat bahan obat yang ia butuhkan sangat langka. Namun karena menghargai niat baik Sun Er, ia pun memberitahu bahwa obat tersebut adalah Asparagus Ice Fire Fruit. Sun Er segera mencari nama tersebut di dalam daftar dan hasilnya nihil. Xiaoyan tidak terkejut karena memang bahan obat tersebut akan sangat sulit untuk ditemukan, lalu ia pun pergi. Di tempat sepi di sebelah pavilion, Xiaoyan mengeluarkan sayap ungu dan terbang. Hal itu dikarenakan ia tak ingin bertemu dengan orang yang kemungkinan akan menantangnya untuk bertarung. Tak lama ia pun turun dan sedikit berjalan, kemudian akhirnya sampai di aula obat dan masuk.
Xiaoyan kemudian diantar seorang instruktur untuk segera menemui Tetua Hao. Setelah sampai, Xiaoyan pun memberi hormat dan Tetua Hao terlihat terkejut karena kekuatan Xiaoyan yang sudah meningkat. Xiaoyan segera mengutarakan niatnya untuk melihat apakah Tetua Hao memiliki obat langka yang ia butuhkan. Tetua Hao merenung sejenak lalu berkata silahkan ambil satu bahan obat yang Xiaoyan inginkan. Namun Xiaoyan harus memurnikan Dragon Strength Pill sebagai pertukaran untuk Tetua Hao. Xiaoyan pun menyetujuinya, kemudian ia diantar ke satu ruangan yang luas. Setelah sampai, Xiaoyan terkejut melihat banyaknya bahan obat langka di sana. Tetua pun meninggalkan Xiaoyan dan akan menunggu di depan jika di depan matanya. Ia tak menyangka akhirnya ia menemukan bahan obat untuk pil pencair roh dan hendak mengambilnya. Tiba-tiba seonggok tangan dengan cepat mendahului Xiaoyan dan merebut asparagus Ice Fire Fruit di depan matanya. Xiaoyan segera menoleh dan melihat seorang gadis kecil belasan tahun di hadapannya. Ia berpikir sejak kapan si gadis berada di sana dan mengapa ia tak merasakan keberadaannya. Xiaoyan dibuat kaget ketika melihat si gadis memegang asparagus di tangan kiri dan bahan obat emas di tangan kanannya. Tiba-tiba si gadis menggigit bahan obat emas yang membuat Xiaoyan seketika berteriak melarang si gadis. Hal itu dikarenakan bahan obat yang akan digigit si gadis ini memiliki kekerasan yang sangat kuat. Selain itu, memakan bahan obat mentah akan mengakibatkan kerusakan parah terhadap tubuh. Bukannya berhenti, si gadis malah menggigit dan mengunyah bahan obat emas tersebut. Xiaoyan melotot menyaksikan bahan obat yang begitu keras dapat dengan mudah digigit. Xiaoyan keheranan dan berpikir apakah gadis tersebut bukan manusia. Seketika Xiaoyan kembali tersadar dari kebingungan dan meminta asparagus yang dipegang oleh si gadis. Ia pun menolak dan berkata bahwa ia harus memakan bahan obat tersebut untuk segera tumbuh. Ah, nggak enak, ucap si gadis setelah meludahkan bahan obat emas di mulutnya. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun segera memberi kesepakatan untuk memurnikan bahan obat emas tersebut agar rasanya lebih enak. Xiaoyan akan membantu memurnikan dengan imbalan asparagus Ice Fire Fruit. Si gadis termenung sejenak kemudian menyetujuinya dan melemparkan asparagus yang langsung ditangkap Xiaoyan. Ia pun segera memasukkan asparagus karena takut si gadis berubah pikiran. Si gadis mengancam jika hasilnya tidak enak maka sebagai gantinya ia akan memakan Xiaoyan. Xiaoyan pun semakin bingung dan merasa aneh dicampur dengan rasa takut yang tidak jelas. Mereka pun akhirnya keluar ruangan dan menemui Tetua Hao. Setelah sampai, Tetua Hao kaget melihat si gadis yang kembali berada di aula obat lalu menanyakan apakah Xiaoyan baik-baik saja. Si gadis berkata kepada Tetua Hao untuk tenang karena ia tidak melakukan apapun kepada Xiaoyan. Ia lanjut meminta Xiaoyan untuk segera memurnikan bahan obat emas seperti kesepakatan mereka. Xiaoyan segera mengeluarkan kuali dan bergumam pada si gadis dengan menyebut manusia mengerikan. Tetua Hao menjawab gumaman Xiaoyan, siapa bilang dia adalah manusia? Xiaoyan terkejut kemudian Tetua menjelaskan bahwa si gadis adalah binatang ajaib yang bertransformasi menjadi manusia. Ia tanpa sengaja memakan body transformation grass atau rumput perubahan tubuh. Setelah itu si gadis menghampiri dan berkata untuk segera memulai pemurnian obat dan Xiaoyan pun mengikutinya. Ia mengeluarkan kuali kemudian melemparkan nyala api hijau dan membuat si gadis di samping Xiaoyan seketika ketakutan. Xiaoyan seketika teringat perkataan Yao Lao mengenai jenis binatang ajaib yang takut dengan nyala api surgawi. Xiaoyan segera tertawa kecil dan berkata untuk tak perlu takut lalu memasukkan kembali api ke kuali. Si gadis pun perlahan mulai rileks dan menyaksikan proses pemurnian. Tak lama pemurnian selesai dan Xiaoyan menanyakan sesuatu kepada si gadis mengenai transformasi yang dapat dilakukan ketika binatang ajaib tersebut sudah di tingkat Dohuang. Si gadis berkata bahwa ia tak sekuat itu dan baru menyentuh level Dohuang. Kemudian menceritakan kisahnya. Setelah memakan rumput perubahan tubuh, ia pun ditemukan oleh tetua pertama dan membawanya ke akademi. Semenjak saat itu, semua siswa akademi takut padanya dan ia merasa sedikit senang. Tak lama Xiaoyan memasukkan puluhan pil ke dalam botol giok lalu memberikannya kepada si gadis. Xiaoyan lanjut berkata agar si gadis segera mencoba pil tersebut dan ia pun segera mengunyahnya. Si gadis terkejut karena rasanya yang begitu lezat. Xiaoyan berkata agar si gadis menyimpannya untuk sendiri karena jika orang lain memakannya,
maka akan berakibat fatal. Si gadis mengangguk dan merasa gembira, kemudian berkata jika Xiaoyan menghadapi masalah maka ia akan membantunya dengan imbalan memurnikan pil untuk ia makan. Xiaoyan hanya tersenyum kemudian memperkenalkan diri dan memberitahu tempat ia tinggal. Si gadis juga memperkenalkan diri di mana ia sering disebut Brute Force Queen, namun tetua pertama memberinya nama Ziyan. Ia juga menjelaskan murid-murid di sana sangat takut padanya karena ia merupakan orang yang berada di tingkat pertama strong ranking. Xiaoyan pun tercengang ketika menyadari orang yang membuat Linian takut menyebut namanya berada tepat di hadapan Xiaoyan. Setelah itu Ziyan pun pergi dan Xiaoyan mulai memurnikan Dragon Strength Pill untuk tetua Hao. Setelah lama dan gagal satu kali, akhirnya Xiaoyan berhasil memurnikan pil tersebut kemudian memasukkannya ke dalam giok. Ia lanjut segera menyerahkan pil tersebut kepada tetua Hao yang terlihat senang. Saat ini Xiaoyan masih membutuhkan satu bahan lagi, yakni inti monster air tingkat 6 dan berniat menanyakannya. Ia berkata kepada tetua bahwa ia membutuhkan satu bahan lagi yang mungkin akan sangat sulit. Tetua berkata jika memang ada silahkan ambil dengan imbalan sekali lagi pemurnian. Xiaoyan hanya tertegun kemudian menyebutkan bahwa ia membutuhkan inti monster air tingkat 6. Tetua melotot menyadari keinginan Xiaoyan yang tak masuk akal karena monster yang setingkat Do Huang mustahil dikalahkan oleh tetua Hao. Jadi dengan begitu ia dengan jelas tidak memiliki benda tersebut. Xiaoyan pun merasa sedikit sedih karena memang akan sangat sulit untuk mendapatkannya. Tak lama tetua Hao berkata bahwa ada seorang tetua yang memiliki inti monster yang Xiaoyan mau. Xiaoyan sekali lagi memiliki harapan dan segera menanyakannya. Tetua Hao menjelaskan orang itu adalah tetua Liu Ying yang merupakan penjaga menara pelatihan tingkat 5. Mereka pun sedang menyiapkan barang berharga sebagai pertukaran dengan tetua Liu. Hal itu telah mempertaruhkan hidupnya. Kemudian Xiaoyan bertanya jenis ki apakah yang digunakan tetua Liu dan berbagi. Setelah masuk, tetua Liu menanyakan apakah perihal kedatangan tetua Hao yang membawa murid untuk meminta keringanan atas kesalahan si murid. Tetua Hao segera memperkenalkan Xiaoyan kepada tetua Liu dan membuat ia sedikit kaget. Xiaoyan pun segera memberi hormat dan memperkenalkan diri. Tanpa basa-basi, tetua Liu menanyakan apakah maksud semua urusan kepadanya. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia membutuhkan suatu hal yang dimiliki tetua Liu dan berniat untuk melakukan kesepakatan. Tetua Liu segera bertanya hal apakah yang dibutuhkan Xiaoyan darinya. Xiaoyan berkata ia membutuhkan inti monster air tingkat 6 yang dimiliki oleh tetua Liu. Keterkejutan menghampiri wajah tetua Liu yang langsung menegaskan bahwa ia takkan memberi benda tersebut kepada siapapun. Setelah terdiam sejenak, Xiaoyan akhirnya berkata bahwa inti monster yang tetua Liu miliki berjenis air dan tak akan berguna dalam proses pelatihan tetua Liu. Alangkah baiknya jika menukarkan benda tersebut dengan barang yang lebih bermanfaat bagi tetua Liu. Ia pun terdiam menyadari kebenaran yang disebutkan Xiaoyan. Tak lama ia pun meminta Xiaoyan untuk memurnikan Dowling Pill sebagai bahan pertukaran. Tetua Hao terkejut karena itu adalah pil tingkat 6 dan mustahil bagi Xiaoyan memurnikannya dengan kekuatan yang ia miliki saat ini. Xiaoyan pun berkata bahwa ia tak dapat memurnikan pil tersebut mengingat ia hanya di tingkat 5 alkemis. Kemudian Xiaoyan dan tetua pertama akan memiliki solusi untuk Xiaoyan dan mengajaknya ke sana. Menyetujuinya namun dengan satu tambahan. Ia meminta Xiaoyan untuk memurnikan Dragon Strength Pill sebagai tambahan dan Xiaoyan pun menyetujuinya dengan syarat bahan disediakan tetua Liu. Tetua Liu sedikit kesal dan menyebut Xiaoyan murid pelit namun menyetujui kesepakatannya. Ia pun segera memberi inti monster air tingkat 6 berbentuk kristal biru. Begitu pula dengan Xiaoyan yang memberikan bibit teratai api dan berkata pemurnian akan dilakukan setelah tetua Liu mengirim bahan ke gerbang Pan. Mereka pun sepakat, kemudian Xiaoyan dan tetua Hao pergi.